Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya berprofesi sebagai dosen di Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Spesialisasi keilmuan saya dalam pembelajaran adalah statistika matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah statistika matematika. Mata kuliah statistika matematika adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan bobot 3 SKS. Pengambilan mata kuliah ini memiliki prasyarat, yaitu mahasiswa harus lulus mata kuliah statistika dasar. Mata kuliah statistika matematika dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep peluang dan distribusinya, sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal dalam statistika deskriptif secara teoritis. Setelah mengikuti perkuliahan statistika matematika, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mampu menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan suatu peristiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi dan juga kombinasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu. Yang keempat, mampu menentukan peubah acak suatu variabel dan distribusinya. Yang kelima, mampu menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya. Yang keenam, mampu menentukan nilai ekspektasi matematika suatu peubah acak. Yang ketujuh, mampu menentukan nilai ekspektasi matematika dua peubah acak. Dalam mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan, yang meliputi yang pertama, himpunan dan operasi pada himpunan. Yang kedua, aturan perkalian dan penjumlahan. Yang ketiga, konsep dasar peluang dan sifat-sifatnya. Yang keempat, peluang bersyarat, peluang pada kejadian saling lepas dan bebas. Yang kelima, peubah acak dan fungsi distribusi peluang. Yang keenam, distribusi peubah acak gabungan dan fungsi marginal. Yang ketujuh, distribusi bersyarat kebebasan stokastik. Yang kedelapan, nilai ekspektasi peubah acak. Yang kesembilan, min dan varians peubah acak. Yang kesepuluh, fungsi pembangkit momen. Yang kesebelas, nilai ekspektasi gabungan. Yang kedua belas, ekspektasi bersyarat. Yang ke-13, rataan bersyarat, dan yang terakhir adalah covariance dan varian bersyarat. Demikian tadi 14 sub bahan kajian yang akan dipelajari selama 14 kali pertemuan. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan buku ajar yang berjudul Statistika Matematika 1. Buku tersebut merupakan kolaborasi tulisan di mana saya bertindak sebagai penulis kedua. Buku tersebut juga dilindungi oleh hak kekayaan intelektual sejak bulan Maret tahun 2023. Selain itu, saya juga menggunakan buku-buku pendukung. Salah satunya adalah buku pengantar statistika matematika karangan Nari Herianto dan Tuti Giantini. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan beberapa metode dan model pembelajaran. Yang pertama adalah metode cerapah. Metode ini biasanya digunakan di awal-awal perkuliahan, di mana mahasiswa masih perlu penguasaan konsep-konsep dasar. Selain itu, metode ceramah biasanya saya gunakan dalam memberikan kontrak kuliah di awal pertemuan, agar mahasiswa memahami rambu-rambu dalam melaksanakan perkuliahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua, model pembelajaran problem-based learning atau dikenal dengan pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran di mana mahasiswa disajikan permasalahan-permasalahan matematis sehingga merangsang mahasiswa untuk belajar. Model ini saya gunakan agar dapat menciptakan kondisi belajar aktif kepada mahasiswa, di mana mahasiswa terlibat untuk memecahkan suatu masalah, sehingga mahasiswa akan dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga adalah model cooperative learning. Model pembelajaran ini saya gunakan untuk melatih mahasiswa agar mampu bekerja sama dalam berdiskusi bersama teman sebaya.
dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematis yang ada dan diakhiri dalam penyimpulan bersama mengenai kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Proses perkuliahan statistika matematika ini dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk perkuliahan daring, saya menggunakan dua saluran, yaitu yang pertama adalah aplikasi Microsoft Teams dan yang kedua adalah Google Classroom, di mana Microsoft Teams yang saya gunakan sebagai media utama dalam perkuliahan daring yang meliputi penyampaian materi, diskusi, dan pemberian tugas. Sedangkan untuk pembelajaran tatap muka atau pembelajaran luring di kelas didukung oleh aplikasi PowerPoint dan juga memanfaatkan media-media yang ada di kelas seperti papan tulis dan lain-lain. Selanjutnya, untuk memberikan penilaian ketercapaian kompetensi mahasiswa, biasanya saya menggunakan instrumen assessment. Adapun instrumen assessment yang saya gunakan adalah tes tulis. Selain itu, saya juga selalu memantau keaktifan mahasiswa selama pembelajaran di kelas, di mana keaktifan ini juga menjadi poin penting dalam melakukan evaluasi. Aspek penilaian dalam mata kuliah ini saya bagi menjadi 5 item dengan bobot persentase yang berbeda-beda, yakni kehadiran 15%, kemudian yang kedua adalah keaktifan 20%, yang ketiga tugas 15%, yang keempat UTS 25%, dan yang kelima UAS 25%. Nah, bobot-bobot penilaian tersebut tentunya tidak baku dan dapat berubah sesuai dengan kesepakatan pada saat kontrak kuliah. Tentunya dibatasi oleh rambu-rambu di pedoman akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran secara tatap muka pada materi peubah acak dan distribusi peluang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua. Semangat ya karena masih pagi? Masih. Nah, jadi di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang peubah acak atau biasa disebut dengan variabel random. Jadi di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang peluang. Kemudian apa lagi minggu kemarin? Pada materi minggu lalu kita membahas tentang peluang. Yang pertama itu ada definisi dari kejadian atau peristiwa, yaitu kemungkinan hasil yang kita harapkan dari suatu percobaan atau anggota dari semua ruang sampel. Nah, kemudian apa lagi? Ada ruang sampel. Ruang sampel sendiri yaitu semua kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian. Betul. Good. Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang peluang, kemudian tentang apa itu kejadian, kemudian juga kita mempelajari tentang ruang sampel. Jadi materi hari ini kita melanjutkan dari materi yang minggu lalu, yaitu tentang peubah acak atau variabel random. Jadi apa yang kita harapkan dari pembelajaran hari ini adalah, ini adalah table of content-nya. Yang pertama nanti kita akan belajar tentang peubah acak itu sendiri. Jadi apa itu peubah acak, kemudian tipe peubah acak. Jadi ada beberapa tipe peubah acak ya. Jadi kita akan mempelajari tentang peubah acak. Kemudian tipe peubah acak, kemudian distribusi peluang diskrit, dan yang terakhir atau yang keempat adalah distribusi peluang kontinu. Nah, sekarang kita ke definisi atau what is variable random. Ya, jadi apa itu yang dimaksud dengan variable random atau peubah acak? Salah satu peubah acak yang dapat dibuat. Jadi kita bisa membuat peubah acak dari percobaan pelantunan satu dari ini. Misalnya peubah acak tadi disimbolkan dengan huruf besar. Misalnya di sini X. X itu adalah peubah acak yang menyatakan munculnya sisi dadu yang bermata ganjil. Jadi munculnya sisi dadu yang bermata ganjil. Ini adalah peubah acak. Sedangkan nilainya itu kita tulis dengan huruf X kecil. Nah, kalau kita melakukan percobaan satu dadu, kita lakukan satu kali, munculnya sisi dadu yang bermata ganjil itu kemungkinannya adalah 0,
Jadi itu adalah konsep daripada perubahan baca. Saya paham sampai sini? Bisa. Kita lanjut. Nah, ini adalah contoh daripada pemetaan fungsi ya. Pemetaan fungsi x dapat digambarkan sebagai berikut. Kalian bisa lihat di slide. Jadi daerah fungsinya itu ada S1, S2, S3, S4, S5, S6. Jadi ini adalah daerah fungsinya. Nah, ini saya tulis ulang saja. S1, S2, S3, S4, S5, S6. Kemudian daerah hasilnya adalah karena peubah acak di sini adalah peubah acak munculnya sisi dadu yang berwarna ganjil, maka ini arahnya ke 0 atau ke 1? 1. Ini adalah konsep daripada peubah acak. Kemudian tipe daripada peubah acak atau type of variable random. Jadi peubah acak atau variable random itu ada dua tipe. Yang pertama ada discrete, ada continue, ya. Jadi ada peubah acak discrete, ada peubah acak continue. Nah, peubah acak yang discrete ya ini ya, variable random discrete itu adalah peubah acak yang nilainya berhingga banyaknya. Jadi nilainya bisa dihitung banyaknya ada berapa, atau disebut juga dengan countable. Artinya dapat dihitung kemungkinan nilainya ada berapa. Bisa dicacak. Kemudian menggunakan bilangan bulat untuk menyatakan hasil percobaan. Jadi kalau variabel random discrete itu hasil percobaannya itu dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat. Contoh, banyaknya siswa yang memakai sepatu warna hitam di kelas. Nah, kita bisa mencacahnya. Dalam satu kelas itu kira-kira ada berapa siswa yang memakai sepatu warna hitam? Itu bisa dicacah. Kemudian contoh lagi, banyaknya tendangan penalti yang berhasil dilakukan oleh pemain A. Itu juga bisa kita cacah, ya. Countable, bisa kita hitung. Dan itu pasti bilangan bulat. Kalau misalnya saya tanya, dalam satu kelas ini ada berapa mahasiswa yang memakai sepatu warna putih? Continue. Jadi variabel random continue kalau discrete tadi kemungkinannya bisa dicacah atau bisa kita hitung ya. Jadi countable, kalau continue itu nilainya tidak berhingga atau uncountable. Jadi kita tidak bisa mencacahnya.
menggunakan bilangan real untuk menyatakan nilai hasil percobaan. Jadi kalau variabel random discrete tadi untuk menyatakan percobaan bisa dinyatakan dalam bilangan bulat, tetapi kalau kontinu tidak bisa menggunakan bilangan bulat, melainkan bilangan real. Misalnya tinggi badan dalam satuan sentimeter. Jadi berupa interval ya nanti. Nah ini menggunakan bilangan real untuk menyatakan nilai hasil percobaan atau berupa interval. Misalnya tinggi badan dalam sentimeter. Kalau kita ambil contoh misalnya tinggi badan kalau di situ ya 164 sampai 165,5. 164,5 sampai 165,5. Seandainya kita mau menghitung, mau mencatat ada berapa banyak bilangan yang terletak di antara 164,5 sampai 165,5, kita bisa menghitungnya nggak ada berapa? Tidak bisa. Nah itu yang disebut dengan variabel random continue atau uncountable. Jadi dia berupa interval, tidak bisa kita cacah. Kalau discrete kan tadi bisa, misalnya banyaknya hari libur dalam 1 bulan kita bisa mencacahnya, bisa menghitungnya ada berapa banyak. Tetapi kalau variabel random continue itu dinyatakan dalam bentuk bilangan real. Karena di sini terdapat tak terhingga banyak bilangan, jadi kita tidak bisa mencacahnya satu-satu. Karena setelah 164,5 nanti ada 164,5, 164,55, 164,56, 164,5601 dan seterusnya. Ada banyak sekali. Itu yang dimaksud dengan tak terhingga atau uncountable. Nah itu tadi adalah tentang variabel random discrete dan juga variabel random continue. Selanjutnya distribusi peluang discrete. Jadi karena ada variabel random discrete, ada variabel random continue, maka distribusi peluangnya ini juga ada dua. Ada distribusi peluang discrete, ada distribusi peluang continue. Kemudian nanti ada lagi distribusi peluang gabungan dan seterusnya yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, untuk distribusi peluang discrete itu adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai suatu pembaca discrete beserta peluangnya. Jumlah dari peluang semua kemungkinan nilai suatu pembaca sama dengan 1. Jadi kalau distribusi peluang discrete itu nanti berarti pembacanya juga pembaca discrete, ya. Nah kemungkinan jumlah dari peluang harus sama dengan 1. Jadi peluangnya ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Karena kalau di dalam peluang itu tidak mungkin nilainya lebih dari 1. Karena kalau 1 itu disebut dengan kejadian pasti. Nah, contoh, tentukan distribusi peluang yang menyatakan banyaknya bagian angka yang muncul jika sebuah uang logam dilakukan 2 kali. Nah, kita distribusi peluangnya. Kalau kita punya uang logam, kita lantunkan 2 kali ya di sini ya. Kita cari uang sampelnya terlebih dahulu. Biasanya pakai diagram pohon ya. Ini angka A, angka gambar, gambar A, gambar. Seperti yang terlihat di slide. Untuk karena di sini menyatakan banyaknya bagian angka yang muncul. Jadi kita perhatikan X angka-angka, berarti angkanya muncul 2 kali. Kemudian X angka gambar sama X gambar angka, angkanya muncul 1 kali. Kemudian X gambar-gambar, yang berarti angkanya tidak muncul sama sekali. Kemudian kita cari peluangnya. Karena di sini ruang sampelnya ada berapa? 4. Ada 4
sama dengan 1/4, karena di sini hanya, nah ini. Kemudian peluang X sama dengan 1 sama dengan, nah ini karena X sama dengan 1X tadi menyatakan apa sih? Angka ya, menyatakan angka yang muncul. Jadi ada dua, angka gambar sama gambar angka. Berarti 2/4 atau 1/2. Kemudian peluang X sama dengan 2 sama dengan 1/4. Ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya harus sama dengan 1. Nah ini kalau kita sajikan dalam tabel, fx sama dengan, untuk X sama dengan 0 sama dengan fx-nya sama dengan 1/4, untuk X sama dengan 1 fx-nya sama dengan 1/2, untuk X sama dengan 2 fx-nya sama dengan 1/4. Nah ini kalau kita jumlahkan jadi sigma fx itu sama dengan 1. Itu adalah distribusi peluang. Contoh, tentukan sebaran peluang jumlah mata debu yang muncul bila 2 debu dirangkumkan 1 kali. Siapa yang mau mencoba? Oke, kita perhatikan bersama-sama jawaban dari pertanyaannya. Jadi misalkan X adalah perubahan acak yang menyatakan jumlah bilangan kedua mata debu. Kita diminta menentukan sebarannya, ya distribusinya. X itu adalah 2, 3. 2 itu artinya berarti muncul sisi 1 sama 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, ini kalau kita jumlahkan nanti hasilnya harus sama dengan 1. Ini adalah distribusi peluang. Kemudian distribusi peluang kontinu. Jadi definisi daripada distribusi peluang kontinu itu adalah suatu perubahan kontinu itu berpeluang 0 untuk mengambil tepat 1 bulan. Jadi kalau kita karena perubahan acak kontinu tadi itu berupa interval ya, jadi dia berupa bilangan real bukan bilangan bulat, maka distribusi peluang kontinu itu nanti peluangnya ketika kita mau menentukan peluang mengambil tepat 1 nilai itu peluangnya sama dengan 0. Kenapa demikian? Jadi kita ilustrasikan demikian. Perhatikan perubahan acak yang menyatakan berat badan semua orang yang usianya di atas 20 tahun. Jadi kita mengasumsikan berat badan semua orang yang usianya di atas 20 tahun. Misalkan di antara dua nilai sembarang, misalnya saya ambil di sini 63,5 dan 64,5. 63,5 dan 64,5. Terdapat nilai yang tak berhingga banyaknya dan hanya satu yang tepat nilainya 64. Jadi antara nilai ini ada satu bilangan yang tepat 64. Peluang mengambil secara acak orang yang beratnya 64 kg dan bukan salah satu di antara tak hingga banyak berat badan yang sangat dekat dengan 64. Pokoknya harus 64. Tidak boleh yang paling dekat dengan 64 pun tidak boleh. Itu sangat kecil. Makanya di sini dinyatakan bahwasanya peluangnya sama dengan 0. Sehingga peluangnya adalah 0. Ini ya, peluang mengambil secara acak orang yang beratnya 64 kg dan bukan salah satu di antara hingga banyak berat badan yang sangat dekat dengan 64 itu sangat kecil, sehingga peluangnya adalah 0. Akibatnya distribusi peluangnya tidak mungkin dapat disajikan dalam bentuk tabel, melainkan dalam bentuk fungsi atau disebut dengan fungsi kepadatan
density probability function. Ini ya. Jadi kalau baca kontinu bernilai 0 untuk tepat satu nilai. Jadi kalau kita mau mengambil tepat satu nilai itu nilainya sama dengan 0. Mungkin. Kemudian akan tetapi tidak 0 jika diambil peluang suatu interval. Jadi kalau kita ngambilnya dalam interval itu peluangnya masih ada, masih bisa kita tentukan dan itu tidak sama dengan 0. Tetapi kalau kita mau menentukan tepat satu nilai itu peluangnya sama dengan 0. Ini ya, misalkan peluang seorang yang tinggi badannya antara 163 dan 165. Kita akan mengambil interval. Jadi peluang dari A kurang dari X kurang dari sama dengan B sama dengan peluang A kurang dari X kurang dari B ditambah peluang X sama dengan B. Jadi B-nya peluang X sama dengan B itu sama dengan 0 karena tepat satu nilai. Sehingga peluangnya adalah berupa interval yaitu peluang A kurang dari X kurang dari B. Tuh. Nah, meskipun distribusi peluang kontinu tidak dapat disajikan dalam tabel, tetapi dapat disajikan dalam bentuk fungsi. Nah, fungsi tersebut disebut dengan fungsi padat peluang atau fungsi kepadatan peluang. Ini akan kita bahas minggu depan. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang fungsi kepadatan peluang. Nah, ini ada beberapa soal sebagai bahan latihan kalian di rumah. Ya, bisa kalian kerjakan, kalian diskusikan bersama teman atau mungkin kalian ada belajar kelompok, kalian bisa mendiskusikan ini dan kalian bisa mencoba membaca materi terkait dengan fungsi kepadatan peluang. Minggu depan ini akan kita bahas sama-sama. Jadi saya kira itu untuk materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang saya sampaikan hari ini? Saya. Oke, silakan. Bisa berdiri mas? Untuk kesimpulannya, kok baca merupakan suatu fungsi yang memetakan ruang kejadian daerah fungsi ke ruang bilangan real atau wilayah fungsi. Oke, itu adalah pokok baca. Kemudian apa lagi? Nanti pokok baca itu ada dua, yaitu Ada dua. diskrit dan kontinu. Diskrit sama kontinu. Selanjutnya, Yaitu peluang distribusi perubahan baca itu sudah dibagi menjadi dua, yaitu distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu. oke. Ada yang mau menambahi? Atau cukup sepakat dengan yang disampaikan temannya? Sepakat ya, oke. Kalau begitu untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Silahkan dikerjakan latihan soalnya di rumah dan dipelajari materi yang akan saya sampaikan minggu depan. Kalian bisa membaca bukunya ya. Oke, untuk hari ini saya akhiri. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Sudah. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan. Cukup sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.